Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resensi buku yang berjudul Prospektif Parenting sebagai Paradigma Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter ini mereka diajarkan nilai religius yang menguraikan kebaikan agar remaja tumbuh sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan sosial. Diajarkan juga nilai toleransi dan nilai cinta damai atau nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk remaja mempunyai sifat pengasih, berbudi pekerti, lalu dan cinta dan damai. Dan pendidikan karakter ini mereka diajarkan juga nilai suka bekerja keras, kreatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi yang dapat menjadikan remaja sebagai orang yang berprestasi dan berguna untuk masyarakat. Begitupun dijelaskan dalam surat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lamin kana yarjullahu wal yaumal akhirah wa dzakarallahu katsirah, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh tauladan bagi mereka yang menggantungkan harapannya kepada Allah dari hari akhirat serta banyak berzikir kepada Allah. Jadi yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini menerangkan bahwasanya Rasulullah pun berkata seperti itu karena Rasulullah pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, dan dirasa kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, sholat, tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, bersifat baik dan religius. Pendidikan karakter ini telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhannya. Prospektif parenting adalah sebuah metode atau cara pendidik anak ala Rasulullah. Anak adalah amanah Allah kepada orang tuanya. Tentunya kita harus bersyukur memiliki anak, mempunyai anak, karena di luar sana juga masih banyak orang tua yang mungkin sudah menikah namun belum dibuahi atau belum mendapatkan amanah dari Allah. Jadi untuk itu apapun yang terjadi, apapun itu ada untuk makhluknya, Allah mungkin sudah merencanakan untuk kedepannya juga. Tutur Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hatinya masih suci bagaikan tambang asli yang masih berisi dari segala corak maupun warnanya. Dalam artian apapun itu yang terjadi, selagi masih kita memiliki dan kekuatan kita pun masih sama, kita masih punya Allah gitu. Adapun pendidikan karakter menurut Lichkona itu terdapat menjadi 3, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Pendidikan karakter yang terbaik telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Guru dan orang tua sebagai pendidik harus mampu paling tidaknya memberikan contoh yang baik kepada murid agar mereka mampu menerapkan nilai karakter yang baik pula untuk kedepannya. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai pengajar harus selalu memberikan contoh, karena bahwasanya guru itu mendidik dan ditiru. Tuturi Handayani sesuai dengan simbolnya. Begitupun pendidikan karakter yang terpenting adalah pendidikan moral dan etikanya. Kenapa pendidikan moral dan etikanya itu sangat penting? Di buku ini dijelaskan, Rasulullah sendiri pun menegaskan hal itu dalam sabda Rasulullah, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah. Jadi sudah dijelaskan juga bahwa ada hadis dan ada ayatnya yang tersampaikan dalam Al-Quran yang tadi saya jelaskan di awal juga. Begitupun yang sekarang yang disampaikan oleh Ahmad dan yang lainnya. Pendidikan anak yang paling berpengaruh dibandingkan dengan yang lainnya adalah keluarga sebagai pusat, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya. Dan dalam kekeluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Kedua orang tua merupakan figur yang
yang paling berpengaruh terhadap anak. Untuk itu pendidikan karakter yang diimplementasikan, maka dari itu prospektif parenting adalah solusi yang tepat untuk mencegah atau mencetak generasi bangsa yang berkarakter sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Jadi harapan saya dan setelah saya membaca buku ini, banyak banget kekurangan dan kelebihannya. Tentunya kekurangannya dalam buku ini kurang detail mengenai isi pembahasan. Jadi isi pembahasannya itu masih ada sedikit kerancuan. Di buku sudah tertuliskan suatu hal atau suatu ayat, namun ada beberapa tidak dicantumkan ayat berapa dan lain sebagainya. Mungkin itu kekurangannya. Dan untuk kelebihannya, di buku ini mampu menjelaskan lebih detail tentang parenting dalam mendidik anaknya. Jadi parenting pembentukan karakter ini dapat banget banyak di buku parenting ini. Namun ada beberapa kendala juga. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.